Selamat siang para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Rabu, 21 Januari. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari Instaforex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi, ada beberapa ide perdagangan. Jadi, menurut berita pada hari Rabu, inflasi pada pound sterling lebih tinggi. Presiden Trump 1630. Saya ingatkan bahwa di Davos mungkin akan ada sesuatu yang terungkap berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Ya, pada prinsipnya ada kabar baik. Indeks penjualan tertunda di pasar properti Moskow pada angka 1.800 juga akan memberikan dorongan bagi dolar. Dan mari kita lihat apa yang bisa diperdagangkan di grafik. Mari kita mulai. Jadi, mari kita mulai dengan sedikit analisis emas, yang kembali naik sedikit, kini sudah mencapai 12.000 poin. Dalam satu sesi Asia saja, para pelaku pasar Asia membeli emas seolah-olah tidak ada hari esok. Sejak hari Senin, dari 5.190 hingga 20, instrumen ini sudah naik sebanyak 27.000 poin yang luar biasa. Hari ini tidak ada pidato dari Trump. Mungkin di sini akan terjadi klimaks. Apa yang bisa dikatakan tentang emas? Tentu saja semua orang menginginkan pembalikan arah, dan kita sudah mulai melihat beberapa impuls short pertama. Mulai muncul, mungkin Eropa sudah melakukan aksi ambil untung pada instrumen ini. Di time frame 15 menit, harga dalam pola segitiga, dengan indikasi pembalikan lemah, tapi ada satu inisiatif short. Saya tidak akan masuk kecuali berpostur tinggi atau pendek. Mengapa? Karena ada fase distribusi bullish kuat, tanpa intrik, tanpa zona, akumulasi, konsolidasi, likuiditas, dan perburuan. Dan saya belum melihatnya di sini. Sungguh aneh bahwa setelah dorongan kuat yang terjadi pada kami hari Senin lalu, level 4.652 belum berhasil ditembus. Nah, saya pikir ini mungkin akan terjadi cepat atau lambat. Untuk saat ini, melakukan short tanpa alasan jelas tentu saja bodoh. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, Instaforex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Tidak ada situasi menarik, pasar sedang melebar, jadi kita beralih ke pasangan euro-dolar. Di sini, kemarin juga terjadi kulminasi yang kuat di level tertinggi. Gambaran teknikal kita, selanjutnya, minggu perdagangan ini dimulai dengan impuls long yang sangat kuat, yang mengisyaratkan kepada kita bahwa tren sideways yang lesu sebelumnya, yang berlangsung selama 1, 2, bahkan 3 minggu, praktis telah tertutupi hanya dalam 1 minggu. Jadi rasanya ingin membeli, tapi dengan harga yang sangat tinggi seperti ini, tentu saja itu bukan hal yang bijak, meskipun kalian bisa saja mencoba untuk memanggil arwah Antonio Fibonacci dalam sebuah sesi spiritisme khusus, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya secara mendalam, kebingungan, di mana sebenarnya level 50% dari impuls tersebut. Atau kalian bisa saja menonton ulasan saya dan melihat bahwa saat koreksi hanya sekitar 600 poin, sementara saat pidato Trump, instrumen ini bisa bergerak lebih banyak poin lagi. Akan sangat menarik dan menguntungkan untuk membeli instrumen ini. Menurut saya, 600 poin itu hanya kisaran. Mereka bisa 300 hingga 600, itu sampai ke level retracement 38 Fibonacci. Bagaimanapun juga, semakin rendah harga euro-dolar bergerak, semakin baik, idealnya memang di level 38 ini. Ya, karena dengan begitu risikonya tentu akan menjadi jauh lebih kecil bagi Anda. Jadi, selanjutnya, jika kita diberikan penawaran harga yang bagus, dan berinteraksi dengan market maker imajiner memang sudah sebaiknya seperti ini, maka kita akan melakukan pembelian di sini. Jika kita tidak mendapatkan harga tersebut dan harga terus naik, biarkan saja harga itu terus naik tanpa kita. Saya rasa Anda paham, hal ini bisa saja terjadi hari ini, bisa juga tidak pernah terjadi, tapi jika itu terjadi, kita akan ikut serta. Jika tidak, kita akan menunggu situasi lain.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien Instaforex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Pasangan pound sterling dolar, berbeda dengan euro dolar, sudah menguji level support secara mendalam dan ritmis, dan berbeda dengan pasangan euro dolar, pound sterling dolar, dan sekarang saya menampilkan time frame 15 menit. Kemarin tidak menembus ekstrem penting, yang menurut saya sejak 13 Januari belum terjadi. Kutipan harga 134,90. Kira-kira disitulah, menurut saya, area ini adalah tempat yang bisa diburu, benar-benar pas. Dari harga saat ini dan bahkan lebih tinggi, kita memiliki potensi kenaikan, bisa mencapai hampir 1.000 poin. Di depan kita masih ada zona pembalikan short di level 1,355270. Level 2, lalu yang ketiga, di 161. FIBA, seperti yang Tuhan perintahkan, kalian bisa main-main lagi dengan Fibonacci, tapi jangan main-main dengan Fibonacci, tonton saja ulasan saya. Sekarang kita beralih ke dolar Australia. Dolar Australia sedang menuju ke harga tertingginya, meninggalkan kita di sini dengan area yang sangat menarik. Dan jika dilihat dari candle yang kita lihat sekarang di time frame keempat, dia tidak ingin berbalik arah. Ya sudahlah, mungkin akan ada harga tertinggi baru. Dari harga tertinggi baru itu akan muncul sinyal short, dan zona ini cepat atau lambat akan ditembus. Tetapi kita memerlukan sebuah entry yang teknis dan tepat, yang sampai sekarang masih belum berhasil kita peroleh. Apakah ada orang lain yang pernah mengalami penembusan tren singkat secara tiba-tiba? Oleh karena itu, kami mengecat ulang bagian-bagian hijau kami yang sulit dipahami, hampir seperti batu bara, dan percaya bahwa instrumen ini akan terus berkembang, sampai muncul gajah baru. Belum ada hal baru di sini, hati-hati ya, menurutku. Kemungkinan besar alat ini akan ditulis ulang, dan ini dari bulan Januari. Dengan Instaforex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Jadi, sejauh menyangkut dolar Kanada, seorang kawan Kanada yang sangat ingin tahu, tetapi karena sekarang ada keresahan di Kanada, keresahan seputar Trump, sebut saja begitu, di sini pada kerangka waktu keempat ada ide. Pertama, instrumen tersebut secara teknis telah menguji zona resistensi terdekat selama pertumbuhan, sekitar 1,38 sampai 1,935, dan sekarang sedang mencoba untuk melakukan koreksi. Mungkin ini adalah awal gelombang pelemahan dolar baru yang kuat, dan kami percaya akan hal itu. Oleh karena itu, menjual dengan stop loss besar, misalnya di 2.400, saya rasa kecil kemungkinan ada yang melakukannya. Ada di antara kalian yang akan melakukannya. Jadi, kita bisa mencari di mana ada pembalikan tren jangka pendek terdekat untuk posisi short, dan mencoba untuk masuk posisi short dari situ, seperti yang dikatakan para trader berpengalaman, dan mencoba mendapatkan keuntungan di sini dengan bermain short. Dengan stop loss, setidaknya di 500, dengan target pertama di 600, dan target kedua di 2.300. Jika harga menembus level tertinggi sebelumnya, zona short berikutnya ada di level 1,39770. Di sini, Anda bisa mencoba menjual di harga lebih tinggi untuk potensi profit maksimal, yang bisa melanda tubuh trader Anda yang lemah. Jika terjadi kejatuhan harga, bahkan ke kisaran 1,31. Saya tidak akan heran, jadi setelah Anda membuat tanda salib, kita beralih ke pasangan berikutnya. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama Instaforex. Dolar yen dan dolar. Yen masih bergerak sideways tanpa arah. Ya, tidak heran,
karena tidak ada yang membatalkan devaluasi yen, sementara pelemahan dolar Amerika sedikit mereda. Namun yang menarik, kita sebenarnya memiliki area support, bisa dibilang, di level 157.419. Itu adalah level terendah minggu lalu dan 2 minggu lalu, dan level tersebut belum ditembus. Kita punya inisiatif short yang cukup bagus, yang omong-omong dimulai dari breakdown short yang cukup baik. Jadi, selama instrumen ini masih berada di bawah level tertinggi dari inisiatif tersebut, secara logis masuk akal untuk mempertimbangkan posisi short, dan jika Anda menjual sekarang dengan stop loss di 500 dan take profit di 600, maka rasio risikonya seperti itu, ya setidaknya seperti itu. Mengenai minyak, telah terjadi ekspirasi, dan hari ini harganya bahkan lebih baik daripada kemarin. Dan tren umum untuk kenaikan terus berlanjut, terus mengganggu mimpi-mimpi trader saya yang penuh kecemasan. Instrumen ini terus naik, dan level 62,57 menurut saya akan menjadi titik pertama, karena itu adalah double top antara bulan Oktober dan Januari. Kita berhasil mempertahankan 2 breakout long di HUTCHPAT. Saya berharap semuanya juga akan tertembus. Beethoven, teman-teman, Beethoven jatuh ke dalam jurang. Saya menampilkan time frame HUTCHPAT. Dan saya ingatkan, mengalami breakout. Pada tren long ada breakout short yang belum diuji. Karena Trump sangat suka bermain dengan Bitcoin. Mari kita sebut saja begitu. Sebut saja ini permainannya, kalian tahu, ada yang main Tetris, ada yang main Bitcoin. Jadi, jika kita diberi kesempatan untuk menguji area ini, kita akan menjual selama belum ada uji coba tersebut. Jadi, indeks saham Amerika, S&P 500, Nasdaq, semuanya sedang lesu setelah gap di awal minggu, semuanya diperdagangkan di bawah. Mungkin Trump akan memberikan beberapa penjelasan tentang apa yang harus dilakukan dengan hal ini. Sejauh yang saya pahami, tren long sudah patah dan kita diperdagangkan di bawahnya. Di S&P 500 kita berada di bawah level breakdown, di mana secara teori kita bisa menjual. Teman-teman, InstaForex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus, BRT Plus, untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama InstaForex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.